Tes 1, 2, 3. Oke guys, selamat datang di KS Gaming Sport. Di video kali ini saya akan memprediksi tim mana yang bakal tidak lolos playoff MPL ID. Karena tersisa 2 week lagi nih. Jadi sudah kelihatan lah peluang tim mana saja yang lolos dan tidak lolos playoff. Oke, disclaimer dulu ya. Ini saya nge-record di tanggal 9 Oktober hari Kamis, dan kemungkinan diupload di tanggal 10 Oktober 2025, yaitu hari Jumat, pas week 8 dibuka main. Sudah ada yang main, jadi kalau ini diupload dan udah yang udah main, ya saya mohon maaf karena klasemennya pasti berbeda dengan saya yang sebutkan sekarang. Oke guys, sebelum ke pembahasan, saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk jangan lupa like and subscribe channel saya ini supaya saya semakin semangat untuk terus membuat konten-konten menarik lainnya. Oke guys, kalau sudah, kita langsung ke inti pembahasannya. Gas. Nah guys, inilah klasemen sementara regular season MPL ID week 7 ya. Week 7 karena saya belum saya recordnya masih week 7. Kalau uploadnya pas hari Jumat dan sudah mulai week 8-nya, saya mohon maaf karena saya ngerekodnya pas week 7. Ini klasemen week 7. Di sini ada 9 tim, yaitu Onyx, Bigetron, Epos, Alter Ego, Dewa United, Napi, RRQ, Geek, dan Liquid ID. Nah, di sini saya akan membahas peluang dari 3 tim ini, yaitu Napi, RRQ, dan Geek. Sedangkan untuk TLED sudah dipastikan dari officialnya tidak lolos playoff karena dia punya 1 lah. Jadi udah jauh banget gitu. Dengan sisa match 3-4 juga gak cukup. Jadi 3 tim ini yang bakal merebut 1 slot MPL playoff menurut saya. Kenapa cuma 1? Karena Epos, Alter Ego, dan Dewa ini peluang untuk lolosnya itu cukup besar. Tinggal memenangkan 1 match, menurut saya match 2-0 udah cukup mereka lolos untuk playoff. Kecuali kalau mereka terjungkal semua dan Napi, RRQ, atau Geek berhasil nge-secure semua match, itu bisa lah. Tapi ini nggak mungkin. Pasti Epos, Alter Ego, dan Dewa pasti berjuang untuk memenangkan satu match untuk men-secure playoff. Sedangkan Onyx dan Bigetron yang ditanya, mereka sudah lolos playoff, bahkan Onyx udah men-secure upper bracket kan, karena win streak banget. Oke guys, itulah kenapa saya membahas cuma 3 tim ini. Cuma 3 ini tidak ngebahas Epos dan Dewa karena ya udah kelihatan lah peluang-peluangnya. Sedangkan Napi, RRQ, dan Geek itu benar-benar rawan, harus improve, harus berubah, harus berjuang mati-matian untuk bisa masuk playoff. Karena memenangkannya bukan 1, yaitu 2 lah. 2 itu juga harus yang atasnya, yang lainnya seperti Napi atau RRQ terjungkal atau jadi melihat tim lain. Jadi itu kan benar-benar menang semua, tapi tim lain menang semua ya sama, gak ada yang berubah posisinya. Oke, kita langsung aja lah prediksi bagaimana apakah Napi peluangnya, siapa yang bakal men-secure 1 slot FPL ini. Nah, langkah pertama untuk prediksinya yaitu lihat sisa schedule mereka. Untuk RRQ tinggal 4 match tersisa, Napi 3 match, dan Geek 3 match. Dari sisa match tersebut, RRQ adalah yang paling diuntungkan karena memiliki sisa match paling banyak, dan peluang lolos pun cukup besar ketimbang Napi dan Geek. Kalau misalnya RRQ berhasil men-secure semua itu 8, Napi juga sama 8, tapi untuk Geek gak 7, dia pasti peluangnya cukup berat. Jadi ya akhirnya ada 2 tim yang bisa men-secure, yaitu Napi dan RRQ. Itu juga kalau mereka
tidak terpeleset lah dari sisa match tersebut. Oke, yang kedua kita lihat lawan tim mana saja yang mereka akan lawan. Ya, yang pertama RRQ yang mereka lawan di week 8 dan 9 yaitu Alter Ego, Dewa United, TLID dan Napi. Lalu Napi yang bakal mereka lawan adalah Geek, Ipos dan RRQ. Sedangkan Geek PM tersisa lawan TLID, Napi dan BTR. Nah, bisa dibilang Napi adalah tim yang tidak diuntungkan karena Napi harus melawan Geek dan RRQ yang notabene bisa dibilang sama-sama mencoba merebut slot playoff. Lalu harus melawan Epos yang sedang bangkit. Ditambah di week 7 Napi mengalami kekalahan 2 kali, cuma ya wajar lah mengalami kekalahan karena mereka harus melawan raja terakhir dan wakilnya BTR yang sedang on fire baru banget. Lalu Kick PM mereka pun memiliki peluang cukup berat, harus melawan Napi yang sama mencoba mengamankan posisi 6 dan BTR yang sedang on fire, sehingga peluang Geek PM sangat kecil menurut saya. Jadi sangat kecil dengan tersisa 3 match. Harus menunggu keberuntungan biasa sebutnya lah hadir kepada Geek PM. Karena kalau secure juga ya RQ dan Napi harus terseret dari sisanya gitu. Karena kan Geek harus menang nih dari Napi gitu. Napi pas kalah dan ada 2 match yang terakhirnya pas Napi ngelawan RQ lagi. Nah, jadi ya beruntung harus atau gimana kita. Oke, dan sedangkan RRQ dengan berkaca dari League 1 lawan yang paling berat yaitu Dewa. Tetapi Dewa karena Dewa United berhasil menang di League 1 melawan RRQ yaitu 2-0. Tapi harus diingat RRQ ini sedang dalam kondisi anjlok performanya. Kalau RRQ seperti ini terus dan tidak ada perubahan ya yang signifikan, kemungkinan RRQ tidak akan bisa mengamankan 2 match pun, bahkan bisa kalah semuanya. Nah guys, setelah kita membahas dan mengetahui sisa dari schedule dari Napi, RRQ dan Geek, saya bisa menyimpulkan nih kemungkinan Geek adalah tim kedua yang gak lolos playoff. Karena Geek kemungkinan kalah dari Napi kalau Napinya berada di promo terbaik. Sedangkan Napi dan RRQ kalau mereka berhasil menyapu bersih sisa matchnya, atau Napi cuma berhasil mengamankan 1 match saja yaitu melawan Geek, sedangkan RRQ cuma bisa mengamankan 2 match saja, jadi penentuannya bakal di match terakhir mereka yang akan saling berhadapan. Siapa yang menang dia yang lolos playoff. Kemungkinan seperti itu. Nah, kalau skenario seperti itu, di mana penentuannya di match terakhir Napi versus RRQ, kemungkinan Napi yang menang. Kenapa Napi yang menang? Karena Napi itu cuma memiliki kekurangan dalam dalam komunikasinya. Alasannya kenapa? Karena 2 pemainnya kalau salah dari PH ya, kalau salah dari PH. Dan itu juga baru banget sebutnya dari PH ke Indo, dan masih belum lancar lah call atau intrusi dari kaptennya. Itu harus karena juga di match ya memang harusnya bahasa Inggris misalnya biar tahu, tapi karena panik atau rame lagi war, jadi pakainya bahasa Indonesia yang bapak pemain PH ini gak ngerti gitu. Jadi Napi itu hanya terkendala di komunikasi. Tapi kalau komunikasinya berhasil diperbaiki, Napi yang bakal lolos. Karena bisa dibilang Napi itu udah rapi lah tim fight dan gameplaynya itu. Cuma ya itu aja komunikasi, kadang tiba-tiba si Androyu-nya main sendirian, yang orang tadi udah mundur, atau Karsnya main sendirian. Jadi itulah, komunikasinya masih terhambat dari bahasa menurut saya itu. Tapi lalu RRQ apakah tidak punya peluang untuk lolos? Lalu RRQ berarti gak punya peluang untuk lolos? Ya jawabannya bisa sih, tapi PR-nya itu terlalu banyak bos. RRQ itu mereka banyak banget PR-nya.
Dengan sisa seperti ini, hal yang untuk bermainnya itu sangat susah. Jadi benar-benar untuk bisa lolos tuh RRQ tuh harus improve banget, berubah banget. Ego mereka itu harus dibuang. Jadi benar-benar berjuang bermain tim kayak seperti season lalu. Gak perlu mirip banget season lalu, 100% mirip seperti season lalu. Yang penting 70% dah kayak seperti musim lalu, komunikasinya baik, gameplaynya baik, tujuannya mau apa baik, enak. Jadi tahu ya, makan si contohnya aja unik ya, bisa makan Kiboy, ayo makan Kiboy, atau hajar kairi, impet di jungle-nya, ayo jungle-nya di impet. Tapi sekarang ya udah, mereka tuh kayak main gak ada jati diri gitu, main tuh mau apa gitu, mau targeting. Nah, misalnya gini, si Rins targeting si Sans, tapi gak ada follow dari apa Kidok atau dan Setsuji-nya. Sekarang kan Persik, kalau kadang saat Persiknya mau masuk, yang lain nggak follow, jadi Persik main sendirian. Jadi kebanyakan main sendirian nggak jelas. Nah itu, terus komunikasi juga saya nggak tahu ya komunikasi gimana. Yang jelas kemungkinan intern RRQ ini lagi kacau banget, dan mental mereka itu sedang down. Kalau menurut saya, apakah mereka bisa lolos dan berubah? Ya gitu, harus lolosnya harus benar-benar berubah banget, 180 derajat, harus berubah, harus buang semua gameplay yang kemarin, yang sekarang, buang dan kembali lagi ke mereka yang dulu season kemarin. Kalau sekarang gak akan bisa musim, wah kok mainnya sekarang targeting aja satu, udah gak kan, karena sekarang gameplaynya itu mainnya cepat ya targeting gas, jadi harus cepat tuh. Kayak karena kan patah-patahnya juga banyak ya, ada yang semua itu gede jadi gara-gara cepat, ada yang boost banyak, ada clown, ada brick, wall brick. Jadi harus benar-benar kita itu Mobile Legends sekarang itu mainnya harus cepat, gak bisa santai. Jadi makanya kenapa tank jungle tank itu kurang cocok di patch sekarang, karena gitu, karena mobilitasnya harus cepat. Yang cocok juga masih adalah kayak Baxia, kalau biasanya kan ada ya yang gelinding-gelindingnya, jadi itu bisa, kalau bisa pakainya siapa, tank satu lagi siapa aja lah pokoknya mah, tank jungle yang jadikan jungle itu Berdin itu kurang. Tapi emang kalau urusan Lord atau Turtle pasti aman, secure. Tapi ya untuk patch sekarang tank jungle itu udah mulailah redup. Jadi sekarang mau harus bisa mobilitas, harus cepat, harus siap, harus udah ke geng ini langsung targeting yang lain. Jangan sampai tulah targeting mundur, mati ini udah mundur. Jadi harus targeting, harus targeting lain. Jadi MPLAD sekarang mah harus benar-benar cepat berpikir dan tujuannya. Nah, RRQ itu harus seperti itu. Dengan gaya yang kemarin itu bisa masuk, menurut saya bisa masuk, karena RRQ yang dulu itu targetingnya udah targeting, dia ada tujuan lain sehingga kuat banget. Nah guys, itulah jawaban apa yang harus diperlukan oleh RRQ untuk bisa secure, bisa naiklah ke peringkat 6. Kalau misalnya skenario-nya saya itu seperti tadi, skenario-nya Napi dan RRQ ngerebutin slot 1 ini di match terakhir di week 9, karena mereka akan saling menghadapan. Oke guys, mungkin seperti ini saja kali ya video kali ini, karena saya juga ini di channel saya ngebahas tentang analisis di video channel yang baru, tentang analisis yang prediksi, analisis gameplay dari tim-tim e-sport atau teori lain-lainnya, dari game lain-lainnya.
Jadi di sini video kali ini cuma sedikit dah, karena saya juga ngedadak nih ngebuat skripnya juga ya. Jadi sampai sini saja, semoga prediksi saya benar. Kalau benar kan wah alhamdulillah, kita analis saya berarti bagus. Tapi kalau tidak pas ya udah, berarti saya masih cukup. Itu analis saya, karena saya merasa pengamatan saya dan analis saya masih cukup lah dalam hal gameplay apalagi kan. Jujur saja saya mengikuti MPL tapi gak main gamenya, karena ya dia terkendala HP juga gitu. Tapi ya gak apa-apa lah, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat saya untuk terus bisa menjadi analis game. Oke guys, video mungkin sampai sini saja video kali ini. Jangan lupa ya yang sudah nonton video ini untuk like, share, dan juga jangan lupa yang belumnya itu subscribe dengan menyalakan notifikasi biar kalian tidak tertinggal video update dari saya. Kalau ada kritik dan saran silahkan aspirasikan di kolom komentar. Oke guys, see you next video. Oke guys, see you next video. Goodbye guys.